Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistika data kelompok. Kita akan mencari nilai tengah dari suatu data kelompok atau biasa dikenal dengan istilah median. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Nanti di sebelah kanan atas, kalian kasih link kumpulan video tentang statistik data kelompok sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Kemarin kita sudah belajar tentang rata-rata dan modus, sekarang kita akan belajar mengenai median. Median adalah salah satu nilai pemusatan data yang menunjukkan pusat tengah dalam sekelompok data ya. Pusat tengah ini artinya nilai median ini akan membagi data ini menjadi 2 kelompok yang sama banyak datanya sebelum nilai median dan sesudah nilai median. Kalau dalam data kelompok gimana carinya ya? Kemarin di modus tidak bisa pakai cara seperti pada data tunggal. Median pada data kelompok juga tidak bisa kita cari seperti mencari median pada data tunggal. Maka nanti kita akan menggunakan rumus seperti ini, di mana ME atau median itu adalah LI ditambah setengah N dikurangkan F besar dibagi FI dikalikan C. Apa aja nih LI, N, dan sebagainya ya? LI adalah tepi bawah kelas median, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Wah, ada istilah baru nih, frekuensi kumulatif. Nanti kita akan belajar bersama juga ya. FI adalah frekuensi kelas median dan C adalah panjang kelas. Biar gak bingung, langsung kita aplikasikan rumusnya ke soal seperti berikut. Jadi ada hasil pengukuran dengan nilai 119 sampai 127 sebanyak frekuensinya adalah 3. Nah, kalau seperti ini, yang pertama-tama tentu harus kita cari adalah kelas dari mediannya. Tapi sebelumnya, maka kita harus mencari tahu dulu kelas median dengan cara mencari si frekuensi kumulatifnya. Nah, mencari frekuensi kumulatif ini gampang banget karena frekuensi kumulatif itu adalah seberapa banyak data sampai akhir kelas tersebut ya. Biar gampang, ini kelas pertama pasti sama. Kemudian untuk kelas kedua, maka frekuensi kumulatifnya kita bisa 3 ditambah 6, kita akan dapat hasil 9. Karena dari 119 sampai 136 kita punya 9 data. Dan seterusnya ya, kita akan tambahkan, kita akan punya 19, kita akan tambahkan, kita akan punya 30 tambah 5, kita akan punya 35. Kemudian 35 tambah 3, kita punya 38. 38 ditambah dengan 2, kita punya 40. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa mencari di mana sih letak dari data si median tersebut ya. Kelas median kita bisa cari dengan setengah dikalikan N. N itu apa sih? N itu sebenarnya jumlah banyak atau total banyak datanya. Yaitu sebetulnya, yaitu di sini, yaitu 40 ya. Nah, ini adalah nilai dari N-nya. Maka kita punya setengah dikalikan 40, maka untuk mediannya itu kelas mediannya atau data median itu ada di data ke-20 ya. Ini data ke-20. Data ke-20 itu berarti adanya di sini nih ya. Di kelas 146 sampai 154 itu adalah data ke-20 sampai data ke-30 ya. Berarti tepat ada di sini. Sekarang untuk tepi bawah kelas median berarti tinggal kita kurangkan aja 146 dikurang 0,5, kita punya 145,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti untuk F-nya kita akan ambil yang ini, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median yang ini maka sebelumnya atas kita punya 19. Frekuensi kelas mediannya bukan 30 ya, tetapi kita pakai nanti di sini 11. Panjang kelas untuk mencarinya kita bisa 128 dikurang 119, kita punya 9. Maka kalau tadi kita punya rumus seperti ini, kita tinggal masukin nih ya. Untuk tepi bawahnya kita punya 145,5. Setengah dikalikan N tadi frekuensi kumulatifnya yang ada di sini. Yang paling akhir yaitu 40. Dikurang F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 19. Dibagi di sini bukan 10 tetapi 11 dikalikan panjang kelasnya 9 ya. Sehingga nanti kita punya 145,5 ditambah 20 dikurang 19 dibagi 11 dikali 9. Atau 145,5 ditambah 1 dibagi 11 dikali 9 ya. 1 dapat dari 20 dikurang 19.
Maka satunya dikali 9, kakak jadi punya 9 per 11, sehingga 9 per 11 itu kalau kita hitung adalah 0,82, sehingga median dari data ini itu adalah 146,32. Ternyata nggak sulit ya untuk mencari median. Nah, kita langsung coba aja untuk data berikut ada nilai fisika sekelompok murid. Kakak kasih waktu 10 detik sehingga teman-teman bisa mempost videonya dan juga mencoba dan mencari, nanti kita cek sama-sama jawabannya benar atau tidak. Oke, langsung aja kita ingat lagi rumusnya seperti ini. Tadi sudah ada di slide sebelumnya. Sekarang kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya. Kelas pertama 7, kemudian 7 ditambah 9 jadi 16, 16 tambah 10 jadi 26, 26 tambah 17 jadi 43, 43 tambah 10 jadi 53, 53 tambah 7 jadi 60. Berarti total banyaknya data itu adalah 60 data. Berarti kelas mediannya atau median itu data keberapanya tinggal kita hitung setengah dikalikan N, yaitu adalah 30. Berarti median itu ada di data ke-30. Data ke-30 itu berarti adanya di sini ya. Karena kalau di sini baru 26 data, sedangkan data ke-30 masuknya ke sini 27 sampai ke 43. Sekarang kita cek untuk tepi bawah kelas median, berarti 85 dikurang 0,5, 84,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti kita tinggal cek atasnya yaitu 26. Frekuensi kelas median berarti yang ini kita punya 17. Dan panjang kelas berarti kita bisa pakai 75 dikurang 70 berarti kita punya 5. Berarti kita punya sekarang mediannya itu adalah 84,5 ditambah 30 dikurang 26 dibagi 17 dikalikan 5. Sesuai rumus ini, LI tepi bawahnya setengah dikalikan N, itu tadi yang ini ya, setengah dikalikan N yaitu 30. F-nya tadi 26 kita sudah cari, dan FI-nya 17 dan C-nya adalah panjang kelasnya 5. Maka kita punya di sini 84,5 ditambah 4 per 17 dikalikan 5 atau 84,5 ditambah 20 dibagi 17, 4 dikalikan 5 ya. Sehingga kita punya 84,5 ditambah 1,17, kita punya hasilnya 85,67. Gampang ya. Sekarang gimana kalau dibalik sedikit, ada frekuensi yang nggak dikasih tahu, kemudian ada mediannya. Contohnya seperti ini ya. Ada tinggi badan beberapa anak, kemudian dikasih tahu mediannya adalah 163,5 dan kita disuruh menentukan nilai K atau frekuensi dari kelas mediannya. Kakak kasih waktu lagi, silakan dicoba, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang tentunya sama. Yang pertama kita cari adalah kelas mediannya. Tetapi kelas median di sini jadi gampang banget untuk dicari. Kenapa? Karena sudah ada nilai mediannya yaitu 163,5. Berarti kan berada di sini ya, di data sini ya, 161 sampai 165 kelas mediannya yang ini. Berarti di sini nanti ada beberapa data yang bisa kita isi nih. Yang pertama, tepi bawah kelas median sudah pasti kita punya di sini 160,5 ya, dapat dari 161 dikurang 0,5. Frekuensi kumulatif. Wah, kalau frekuensi kumulatif berarti kita mesti hitung dulu nih frekuensi kumulatifnya ya. Yang pertama tentu 5 ditambah 20 berarti untuk kelas berikutnya ada 25. Kemudian 25 tambah K, berarti K tambah 25. Kemudian ditambah lagi 26, berarti K ditambah 51, di mana 51 ini adalah 25 ditambah 26. Kemudian K tambah 51 ditambah 7 menjadi K ditambah 58. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 25. Wah, gampang banget ya. Frekuensi dari kelas mediannya berarti K dan panjang kelasnya berarti 156 dikurang 151 berarti kita punya 5. Berarti tinggal kita masukin rumus ya, di mana ya tepi bawah dan N ini itu adalah total semua datanya ya. Berarti kalau kakak masukin ke dalam rumus, kakak punya 163,5 sama dengan, kok bukan median? Nah, ini kan nilai mediannya nih 163,5, jadi kita tulis aja 163,5 sama dengan 160,5 yaitu tepi bawah dari kelas median ditambah setengah dikalikan N. N itu berarti kita ambil lagi nih ya, K ditambah 58 dikurang F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 25 dibagi dengan K ya. Lanjut supaya tidak pusing, 160,5-nya kakak pindah ke sebelah sini menjadi negatif ya. Kemudian di sini setengah K-nya kita masukin ke dalam nih.
Setengah dikalikan K jadi setengah K, setengah dikalikan 58 menjadi 29 ya. Berarti sekarang kita punya hasil seperti ini. 3 itu hasil dari 163,5 dikurang ini. Kemudian kita punya di sini setengah K. 29 dikurang 25 kita punya plus 4. Dikalikan 5 masih ada, yaitu panjang kelasnya. Dibagi K, maka kakak kalikan K dengan ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga nanti kakak punya di sini nih ya. 3K sama dengan setengah K tambah 4 dikalikan 5. K yang sebelah kanan sudah habis karena sudah dikalikan dengan K. Berarti sekarang 5-nya yang dikalikan ke dalam. Sehingga setengah K dikalikan 5 jadi 2 setengah K. 4 dikalikan 5 menjadi 20. Berarti 3K sama dengan 2 setengah K ditambah 20. 2 setengah K-nya pindah ke sebelah sini. Sehingga kita punya 3K dikurang 2 setengah K menjadi 0,5K sama dengan 20. Maka K-nya adalah 20 dibagi 0,5. Ngitungnya gimana? Tinggal 20 dikalikan 10 supaya ini juga dikalikan 10 jadi hilang 0,-nya. Maka 200 dibagi 5 kita punya sebesar 40. Jadi kalau dibalik dikit pun sebetulnya kita tetap pakai rumus si median ya. Jangan cari rumus frekuensi apa ya atau rumus frekuensi kumulatif apa ya. Nggak ada ya. Kita berpatokan yang dikasih tahu adalah median. Maka pasti kita akan pakai si nilai median tersebut. Nah sekarang kakak minta kalian coba kerjakan satu soal seperti berikut. Carilah nilai mediannya, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti akan kakak kasih juga di kolom komentar jawaban nilai dari mediannya berapa, sehingga kalian bisa coba dan kalian bisa tentukan apakah kalian sudah mengerti materi ini atau belum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.